Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, Masjid Nurul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini, di pagi yang sejuk dan dingin ini, ba'da salat subuh, setelah kita menjalankan salat subuh, kita lanjutkan dengan kajian ba'da subuh ya, setiap hari Sabtu. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita adabul muslim fil yaumi wal lailah, yaitu adab-adab seorang muslim atau etika ya, seorang muslim di dalam kehidupan sehari-hari. Pada pagi ini kita masuk ke dalam bab adabul libasi waz zinati. Adabul libasi waz zinati, yaitu adab-adab berpakaian dan berhias. Di mana pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa adab ya, adab sebelum tidur, adab bangun tidur, kemudian setelah tidur kita ke kamar mandi ya. Itu adab-adab masuk kamar mandi ya, keluar kamar mandi. Setelah dari kamar mandi kita berpakaian. Nah, rutinitas ini kita lakukan setiap hari. Ya. Di sini Islam ya, mengajarkan kepada kita untuk berpakaian. Jadi untuk menutup aurat kita agar tidak nampak atau agar kita tidak terlihat ya, antara manusia dengan manusia yang lainnya. Oleh karena itu Islam mengatur dalam hal ini. Lebih-lebih ketika kita masuk ke dalam masjid atau musola ya, tempat sholat ya, ketika kita pergi ke masjid, maka hendaknya kita berpakaian sebagaimana ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-31. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai anak Adam ya, berhiaslah kalian atau berpakaianlah pakaian yang indah 'inda kulli masjidin, setiap kalian masuk masjid. Maka dalam adab berpakaian tidak hanya sebatas ketika kita masuk masjid saja ya. Kita berpakaian ya, baik di rumah maupun di luar rumah, maka kita harus berpakaian ya, memakai pakaian. Maka di sini di dalam Al-Qur'an was Sunnah sudah dijelaskan bagaimana kriteria seorang muslim dan muslimah berpakaian. Ada aturannya. Jadi tidak hanya asal-asalan berpakaian. Ya. Apabila kita ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas pakaian yang kita beli, yang kita kenakan,
maka hendaklah kita mematuhi sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam berpakaian. Lalu adab-adab apa saja sebagai seorang muslim dan muslimah ketika berpakaian? Al-awwalu, adapun adab yang pertama adalah istihbab labisal jadida wal jamila wan nadhifa minal libas. Apa di sini? Adab yang pertama adalah disunnahkan berpakaian pakaian yang baru. Ini pakaian yang baru Bapak Ibu. Wal jamil, dan pakaian tersebut adalah pakaian yang indah. Wan nadhif, dan juga pakaiannya bersih. Ini sunnah ya, kita memakai pakaian yang baru. Ketika punya uang untuk beli pakaian yang baru dikenakan, ini sunnah. Tidak usah eman-eman ya beli pakaian. Masalahnya ada uang atau enggak? Beli pakaiannya cuma setahun sekali, Lebaran. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita rezeki untuk bisa beli pakaian dengan pakaian yang baru. Alhamdulillah. Lalu bagaimana apabila kita tidak mempunyai pakaian baru, tidak punya uang untuk beli pakaian, ya? Maka diusahakan pakaian tersebut adalah pakaian yang indah. Maksudnya pakaian yang indah di sini pakaian yang sesuai dengan syariat, ya. Tidak asal-asalan indah kemudian dimodifikasi sedemikian rupa akhirnya menjadi tidak indah. Enak dipandang, dilihat. Lalu bagaimana gak punya pakaian indah? Punyanya cuma itu saja. Mau beli gak punya uang, ya. Pakaiannya itu saja yang tersisa. Atau mungkin karena musibah dan lain sebagainya sehingga hanya memiliki beberapa pakaian. Maka yang terpenting adalah an-nadhif. Pakaian tersebut adalah pakaian yang bersih, ya, bersih, bebas dari najis, ya, tidak terkena kencing atau pipis, ya, tidak terkena najis. Maka ini Islam menganjurkan untuk berpakaian pakaian yang bersih, ya. Jadi jangan sampai ketika berpakaian kemudian ya kita berpakaian pakaian yang kotor, pakaian yang tidak bersih, lebih pakaian terkena najis, kemudian dibawa ke masjid. Nah ini muskilah. Ya, akhirnya teman-teman yang ada di sampingnya, wah, jadi protes ya. Baik, maka ini ayol ikhwah wal akhwati fillah, ini disunnahkan kita memakai pakaian yang baru, yang indah, dan yang apa? Bersih. Ini Islam mengajarkan seperti ini. Ya, minimal yang bersih ya. Meskipun tidak memiliki pakaian yang baru, bersih dari kotoran, dari najis dan lain sebagainya. Mana dalilnya di sini? Di sini disebutkan kenapa kita diperintahkan untuk memakai pakaian yang baru. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahadis sahabah wa qad ra'a alaihi thawban radian. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai salah seorang sahabatnya, ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melihat salah seorang sahabatnya tersebut thawban radian, berpakaian pakaiannya jelek, ya. Pakaiannya sudah lusuh, jelek, compang-camping, enggak karu-karuan. Apa kata beliau? Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa idza atakallaha malan falyura athara ni'matihi 'alaika wa karamatahu. Di sini beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apabila kalian telah diberikan anugerah, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta, ya, diberikan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, punya uang, ya,
falyura athara ni'matihi 'alaika wa karamata, maka hendaknya perlihatkanlah, ya, jadi perlihatkanlah bekas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu dan juga kemurahannya. Jadi kita diperintahkan untuk apa? Apa di sini? Memperlihatkan bekas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, memperlihatkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat berupa apa? Harta. Sudah diberikan harta, sudah diberikan uang. Contoh di sini ya, rizki, ada uang, alhamdulillah. Maka jangan di sini apa? Sayang-sayang, wah sayang beli pakaian. Beli saja, beli ya. Karena apa? Karena ini adalah merupakan mewujudkan berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa rizki, ya, tentunya ketika kebutuhan yang lain sudah terpenuhi ya. Jangan beli pakaian dulu kalau mungkin anak istri belum makan. Nah, antum pingin beli pakaian baru, beli pakaian yang indah, ternyata keluarga kelaparan. Nah, ini salah. Karena pakaian di sini adalah kebutuhan apa? Ya, kebutuhan primer juga ya. Tetapi diusahakan kalau masih mempunyai pakaian yang baru, pakaian yang indah, bersih, maka kita pakai. Tidak usah beli yang baru. Ya, ketika apa? Ketika mungkin keluarga kita membutuhkan. Namun apabila sudah terpenuhi semuanya, ya, sudah makan alhamdulillah, minum tersedia, maka apa? Ketika mempunyai harta atau uang, beli pakaian. Jangan sayang-sayang beli ya. Ini untuk membuktikan bahwasanya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita menampakkan nikmat dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita untuk membeli pakaian. Ya. Kalau ibu-ibu beli pakaian terus nggak Bu? Nah, beli ya. Nah, biasanya apa setahun sekali? Ya minimal setahun sekali ya, pas Lebaran ya. Nah, karena Lebaran di sini adalah termasuk hari raya kaum muslimin yang harus kita rayakan, ya, yang harus kita bergembira di hari raya dengan pakaian yang baru. Kalau sudah terpenuhi kebutuhan yang lainnya, terutama makan dan minum di sini. Taib. Jangan sampai pakaiannya baru nggak makan, gimana Pak? Taib. Maka ini adab seorang muslim. Kita disunnahkan untuk berpakaian yang baru, berpakaian yang indah, dan juga berpakaian yang bersih. Paham Bapak Ibu ya? Ini adab yang pertama ya. Alhamdulillah di masjid ini pakaiannya baru-baru ya. Baru, minimal apa? Indah dipandang ya, menutupi aurat ya, dan bersih ya, bersih dari najis, dari kotoran. Alhamdulillah. Baik, ini adab yang pertama. Berarti kalau antum punya uang, kebutuhannya sudah terpenuhi, boleh antum beli pakaian yang indah, yang bagus, yang baru di sini. Wasani, kemudian yang kedua, an yakuna al-libasa satiran al-'aurah. Yang kedua, hendaknya pakaian tersebut adalah pakaian yang menutupi aurat. Ya. Jangan pakaian yang tidak menutupi aurat kemudian antum pakai keluar rumah. Ya. Ya, contohnya mungkin ibu-ibu pakaiannya tidak menutupi aurat. Ya, sampai kelihatan dadanya, atau mungkin pakaian celana pendek ibu-ibu lagi, masya Allah. Ya. Maka ini bukan adab ya. Begitu halnya seorang laki-laki ketika keluar rumah diusahakan auratnya tertutup ya. Tidak apa? Pakaiannya di sini apa? Hanya sebatas mungkin tidak sampai menutupi auratnya. Aurat yang wajib ditutupi apa Pak laki-laki di sini? Aurat yang wajib ditutup bagi laki-laki dari apa? Nah, dari pusar, atas pusar lah, ke bawah sampai ke lutut. Ini harus tutup di sini laki-laki. Ya. Kalau di sini bukan aurat yang wajib ditutup di sini ya. Tetapi ini disunnahkan untuk apa? Ya tertutup juga. Ya.
disunnahkan. Tetapi yang wajib, yang harus ditutup bagi laki-laki apa? Ya sampai betul-betul di sini yang wajib ya, pusarnya tertutup, kemudian lututnya juga tertutup. Jangan pakai celana pendek, celana pendeknya tidak menutupi aurat. Nah, ini diperhatikan ya. Meskipun di rumah diusahakan apa? Ya kalau di situ ada apa namanya? Ada mahramnya ya tidak mengapa, tetapi kalau sampai keluar rumah diusahakan lutut jangan sampai terbuka. Karena ini aurat bagi laki-laki. Lebih-lebih perempuan, wanita. Ini auratnya seluruh tubuhnya kecuali apa? Muka dan telapak tangan. Ini aurat wanita. Maka hendaknya berpakaian menutupi aurat. Wadzalika bi an yakuna libas ya fadfadan ya. Dan hendaknya pakaian tersebut, pakaian itu adalah pakaian yang longgar ya. Jadi bukan pakaian yang sempit diusahakan ya, pakaiannya yang longgar, la yasifa tafasil al-jism, yang betul-betul pakaian tersebut menutupi anggota badannya di sini ya. Jadi menutupi, longgar, menutupi ya. Kemudian apa? Pakaian tersebut adalah pakaian yang tebal. Jadi bukan tembus pandang yang sampai kelihatan ya, tipis banget. Ada nggak pakaian seperti itu? Masya ada. Sampai betul-betul pakaian tipis khusus untuk suaminya di rumah dipakai keluar rumah. Gimana ibu-ibu? Nah, ini muskilah, nggak boleh ya. Atau mungkin laki-laki pakaiannya saking melekat banget gitu ya, sampai auratnya kelihatan ya. Nah, maka ini tidak boleh. Hendaknya pakaian yang tebal. Ya tebalnya bukan tebal seperti tebal apa? Pakai seperti jaket, nggak perlu seperti. Yang penting seperti ini juga termasuk bagian dari tebal yang di situ tidak nampak anggota badan kita, nggak kelihatan di sini. Ya. Jadi nggak tembus pandang, nggak transparan. Ya. Jangan dipakai kalau transparan, tembus pandang, apalagi sampai terlihat aurat kita. Meskipun berpakaian, tetapi masih terlihat. Banyak ya, mungkin dari kalangan kaum wanita, mereka berpakaian Masya Allah sampai seolah-olah nggak berpakaian Pak. Ada nggak Pak Ibu? Banyak ya. Ya tipis banget di sini sampai nggak apa namanya kelihatan bentuk di sini tubuhnya. Maka kita diperintahkan untuk memakai pakaian yang tebal, terutama ummahat di sini ya. Jangan sampai tembus pandang, wala dhiyaqan ya. Dan juga tidak sempit ya. Wa yashaffu ma tahtahu, dan tidak memperlihatkan apa yang ada di baliknya, tidak diperlihatkan. Itu tadi ya. Jadi jangan memilih pakaian-pakaian yang tipis. Tipis banget jangan ya. Karena ini akan nampak dari luar, akan kelihatan dari luar. Maka ini adab yang harus kita perhatikan. Kalau beli pakaian, diperhatikan juga. Wah ini kira-kira tembus pandang atau enggak nih? Pak Agus menjahit pakaian kira-kira tembus pandang enggak? Oh enggak. Nah, beli bahan, dijahit Pak ya Pak Agus. Kemudian ini tembus pandang atau enggak? Alhamdulillah enggak. Nah ini ya. Meskipun laki-laki pun harus seperti itu. Ya diusahakan. Ya, jangan sampai tembus pandang. Baik, ini adab yang berapa? Kedua. Ada yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Memakai pakaian yang bagaimana? Yang baru, yang indah, bersih. Yang kedua, pakaian tersebut menutup aurat. Tidak apa? Tidak tipis, tidak pandang apa tembus pandang. Harus apa tebal ya, tidak tipis. Ini adab yang kedua. Wasalis, dan adab yang ketiga ketika berpakaian, alla yushabbahul libasar rajuli libasal mar'ah wal aks. Maksudnya apa di sini? Pakaian laki-laki atau ketika laki-laki berpakaian tidak menyerupai pakaiannya wanita.
Begitu juga pakaian wanita tidak menyerupai pakaian laki-laki. Ya, seorang laki-laki pakainya daster gimana? Berarti menyerupai tasyabbuh di sini. Tasyabbuh, ya. Kita tidak boleh tasyabbuh, menyerupai. Ya. Belum lagi perempuan biasanya pakai apa? Ya, daster atau pakaian-pakaian wanita lah ya. Mungkin rok dan lain sebagainya yang di situ mafhumnya adalah dipakai laki-laki. Ya. Mafhumnya di sini sudah biasa pakai mafhumnya sudah biasa dipakai perempuan. Kemudian dipakai laki-laki. Wah, ini kan acara 17-an, saya ingin panjat pinang. Nah, di panitianya suruh pakai daster. Nah, nggak usah diturutin, Pak. Ini jadi tasyabbuh. Ada nggak Pak seperti itu? Ada panjat pinang naik pakai pakaian daster. Maka itu apa? Itu tasyabbuh. Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, berarti dia termasuk kaum tersebut. Kalau laki-laki pakaiannya menggunakan pakaian perempuan, berarti laki-laki tersebut adalah dia seorang wanita. Padahal dikatakan seorang wanita enggak mau. Begitu halnya kebalikannya, seorang wanita memakai pakaiannya laki-laki, ya, celana jeans, celananya ketat jeans, kemudian pakai kaos, keluar rumah. Gimana ibu-ibu? Maka ini tasyabbuh, enggak boleh, Bu. Ya, tidak boleh, ya. Maka hendaknya ini pakaian ini kita perhatikan, tidak asal berpakaian. Oh, Islam melarang kita berpakaian seperti perempuan, perempuan dilarang berpakaian seperti laki-laki. Maka ini ada larangan, ya. Sebagaimana apa disebutkan dalam sebuah hadis, li hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Di sini disebutkan dari Ibnu Abbas, ya, semoga Allah meridainya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mushtabbihin minar rijali bin nisa. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, ya, al-mutasyabbihin, yaitu laki-laki yang tasyabbuh, menyerupai para wanita. Ini Rasulullah melaknat di sini. Dilaknat ya, laki-laki berpakaian pakaiannya perempuan dilaknat. Ya. Wal mutasyabbihatu minan nisa'i birrijali. Begitu juga para wanita bertasyabbuh, ya. Tasyabbuh apa? Menyerupai laki-laki. Enggak boleh, ya. Jadi laki-laki tidak boleh tasyabbuh terhadap wanita, menyerupai wanita. Begitu juga para wanita, yaitu tidak boleh tasyabbuh menyerupai laki-laki. Baik. Ya, jadi tidak boleh, ya. Kalau sudah ditentukan pakaian laki-laki seperti ini, ya sudah. Pakainya seperti ini, ya, seperti pakaian biasa, pakai sarung, pakai baju koko, pakai gamis, ya. Dan gamis tersebut sudah mafhum, sudah terbiasa dipakai laki-laki pakai, ya. Dan juga perempuan juga ada gamis, Bu, ya. Ya, jadi gamis laki-laki dengan gamis perempuan beda, ya. Kalau gamis laki-laki ya seperti saya katakan, ya, seperti Bapak itu gamis laki-laki. Nah, ini kalau gamis perempuan beda, Bu, ya. Berbeda di sini. Maka sudah diketahui mafhum, ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Ya sudah. Sudah ada apa? Sudah ada ketentuannya tersendiri. Maka jangan ibu-ibu pakai bajunya bapak sampai keluar rumah, ya. Kalau di dalam bagaimana? Ya, hanya suami istri yang tahu, itu urusan dapur, ya. Maksudnya urusan rumah tangga sudah. Nah, itu tidak mengapa, ya. Tetapi jangan sampai nampak keluar rumah kemudian ibu-ibunya lupa masih pakai apa? Pakai pakaiannya suaminya keluar rumah. Begitu juga laki-laki. Nah, ini bahaya. Tapi kalau bisa diusahakan adalah harus laki-laki pakainya laki-laki. Ketika perempuan pakaiannya perempuan. Seperti itu. Wa tasyabbuhu yakunu fil libasi wa ghairihi. Begitu juga tasyabbuh di sini tidak hanya tasyabbuh berpakaian.
Akan tetapi tasyabbuh menyerupai di sini juga menyerupai hal yang lain. Contohnya apa Bapak Ibu? Ya. Rambut. Ya. Rambut bagaimana rambut? Ya, laki-laki rambutnya sampai panjang banget. Sampai panjang sampai di mana? Sampai lutut sampai betis. Padahal laki-laki. Nah, ini nggak boleh ya. Ada laki-laki di sini pakainya pakai apa? Anting. Ya, ditindik, bahkan dibolongi telinganya. Nggak boleh di sini ya. Atau mungkin perempuan yang menyerupai laki-laki. Ya, biasanya mafhumnya kalau perempuan itu rambutnya panjang biasa ya. Kemudian di sini digundul. Nah, ini nggak boleh. Ini dilaknat oleh Rasulullah SAW menyerupai laki-laki. Jadi tasyabbuh di sini tidak hanya sebatas tasyabbuh berpakaian saja, namun tasyabbuh yang lainnya pun yang tidak menyerupai. Baik. Yang tidak boleh ya. Ini adab yang ketiga. Jadi dilarang untuk berpakaian, seorang laki-laki berpakaian menyerupai perempuan, juga perempuan memakai pakaiannya laki-laki. Sehingga ini bentuk tasyabbuh. Warabi, kemudian yang keempat, alla yakunul libasa libasun syahrah, yaitu tidak boleh kita berpakaian pakaian yang masyhur. Maksudnya di sini syahra adalah pakaian pakaian so itu loh. Pakaian untuk ketenaran. Ini enggak boleh. Ya. Pakaian ketenaran gimana, Pak? Pakaian yang digunakan untuk sesuatu supaya tenar. Pakaian apa, Pak? Itu, Pak. Kira-kira. Pak Dani. Ngetrend atau apa ya? Pakaian untuk so kayak artis itu loh. Nah, kayak gitu ya. Pakainya di model-model. Nah, itu. Sampai kalau jenggrik kan? Oh, sepatunya sampai haknya tinggi banget. Kemudian pakaiannya di model-model seperti artis show itu loh, seperti itu. Maka dilarang, nggak boleh. Ya. Ini jadi pakaian apa? Syahrah. Yaitu pakaian show atau pakaian yang untuk ketenaran, supaya banyak pujian manusia. Ini nggak boleh. Ya. Kenapa ini tidak boleh? Karena ada dalil. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, man labisa thawba syahrah fi dunya albasahu Allahu thawba mudhallatun yaumal qiyamah. Masyaallah, hadis ini sahih yang rawahu Ahmad wa hasanuhu al-Albani, ya, dihasankan oleh Al-Albani. Di sini beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memakai pakaian show atau untuk pakaian ketenaran, ya, pakaian yang dibuat-buat seperti pakaian untuk itu artis dan sebagainya yang tampil begitu memukau katanya di sini, ya. Maka kalau seseorang memakai pakaian ini di dunia albasahullahu thawb, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan pakaian mudhallah. Pakaian mudhallah di sini adalah pakaian kehinaan yaumul qiyamah, di hari kiamat, Pak, ya. Jadi udah pakaiannya biasa saja, ya. Kalau kita berpakaian biasa saja, lalu bagaimana Pak kalau pakaian resmi? Contohnya di sini ketika di kantor atau mungkin di instansi pakai jas, pakai dasi, itu mafhum, insyaallah tidak mengapa, ya. Lalu masalahnya di sini pakaian untuk ketenaran, nah, ini nggak boleh. Maka kalau orang-orang yang memakai pakaian untuk ketenaran di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan pakaian kehinaan di akhirat kelak. Ya, ini diperhatikan, ya. Enggak usah neko-neko pakaiannya, ya, biasa saja, suwarja dan ya. Jadi tidak pakaian yang menjadikan kita memakai pakaian tersebut akhirnya Allah Subhanahu wa taala memakaikan pakaian kita berupa pakaian kehinaan di yaumil qiyamah. Fala'udzubillah. Ini yang keberapa, Bu? Bapak? Keempat. Jadi tidak boleh memakai pakaian untuk
ketenaran. Dicatat nggak Ibu? Ada yang nyatet nggak? Ada, alhamdulillah. Taib. Kalau bapak-bapaknya ingatannya masih kuat, ya sehingga nggak perlu catat. Wah, insya Allah paham ya. Taib, insya Allah ya. Kenapa? Oh, mata istrinya ada. Saling mengingatkan ya. Oh, kita nggak boleh pakaian seperti ini. Waduh, ribet banget. Nah, emang harus seperti itu ya. Pakaian tinggal pakaian saja, nggak seperti itu. Kita seorang muslim hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, adab-adab kita perhatikan ya. Kalau kita ingin menjadi muslim yang sejati, muslim yang betul-betul mengamalkan sunnah, hendaknya seperti itu. Karena ketika kita berpakaian sesuai dengan sunnah ya, maka 24 jam kita berpakaian sesuai dengan sunnah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka 24 jam itulah kita mendapatkan pahala. Dicatat terus Pak di sini. Ya, jangan kira untuk berpakaian seperti ini enggak dicatat, asal apa? Niatnya ibadah. Jadi ketika kita berpakaian niatnya ibadah. Jangan hanya sebatas pakai pakaian begitu saja. Niat ibadah menutup aurat, maka dicatat amalan pahala kita. Baik. Wal khamis, sekarang yang kelima ibu-ibu. Alla yakunu libasa bihi tasawiru aw salban. Apa di sini? Dilarang atau tidak boleh berpakaian dengan pakaian yang bergambar. Nah ini nggak boleh ya. Pakaian yang bergambar, maksudnya pakaian bergambar apa? Bergambar makhluk hidup ya. Contohnya ketika memakai kaos atau pakaian-pakaian yang lainnya, di belakangnya gambarnya apa Pak? Ya. Gambarnya manusia, ya, gambarnya hewan dan sebagainya, maka tidak boleh. Lebih-lebih ketika sholat. Nah ini, begitu sholat Allahu Akbar, ternyata di depan kita ada gambar makhluk hidup. Wah, bikin nggak khusyuk di dalam sholat. Ya, maka diperhatikan ketika pakaian polos biasa saja, ya, biasa saja. Ya kalau mau motif-motif, ya siap penting jangan sampai gambar makhluk hidup. Ya, tidak boleh gambar makhluk hidup. Karena orang-orang yang membuat gambar-gambar yang bergambar makhluk hidup, ya, maka nanti di akhirat apa? Diperintahkan untuk menghidupkan, Pak. Ya, diperintahkan untuk menghidupkan, bisa nggak? Nggak bisa. Ini namanya apa? Menandingi ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak perlu. Ya kalau antum ingin menggambar makhluk hidup, maka gambar makhluk hidup tetapi enggak pakai wajah. Gimana, Pak? Di wajahnya di sini dia apa? Ditutup. Yang ada biasa tangan, kaki, wajahnya enggak ada. Nah, ini pun apa namanya ya silahkan kalau antum ingin gambar, namun wajahnya enggak ada. Nggak ada hidung, nggak ada mata, nggak ada mulut, pokoknya nggak ada. Ya seperti itu. Baik. Tapi kelihatan aneh ya kelihatannya. Tetapi itu seperti itu ketentuannya. Jadi tidak perlu secara menyeluruh, secara sempurna makhluk hidup tersebut. Baik. Maka ini larangan ya. Jadi larangan untuk apa? Berpakaian yang di situ ada gambar makhluk hidup. Ya. Atau gambar yang bersalib. Nah ini nggak boleh. Ya, apa namanya? Pakai baju, kemudian di belakangnya ada gambar salib. Nah, nggak boleh. Ya. Tidak boleh di sini berpakaian yang di situ ada salibnya. Disebutkan dalam sebuah hadis. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Di sini disebutkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, ia berkata, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'a fi baitihi thawban fihi taslibin illa naqdihi." Ya. Hadis sahih riwayat Bukhari wa Ahmad. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, ya,
Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai di rumahnya berupa pakaian yang bersalib, pakaian bersalib, ya. Ketika ada pakaian di situ dijumpai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa naqdihi, kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam hapus pakaian tersebut. Ya, bisa juga ya, gambar salibnya di sini dihapus, bisa juga dibuang. Ya. Maka jangan sampai pakaian-pakaian kita pakaian yang bersalib. Ketika antum membeli pakaian kemudian kok ada tanda-tanda wah ini ada salibnya, tinggalkan. Jangan antum terpesona dengan bagusnya pakaian tersebut. Namun diperlihatkan nih, ini ada salibnya atau enggak? Kadang-kadang orang-orang ya musuh-musuh Islam sengaja memasukkan apa? Gambar salib di pakaian-pakaian. Ya. Kadang-kadang dibikin apa? Dibikin mungkin kaligrafi, tetapi bentuknya salib. Ada juga seperti itu ya. Maka ini tidak boleh ya, pakaian di situ ada gambar makhluk hidup dan juga pakaiannya bersalib. Ini adab, tidak boleh. Wasadis, kemudian yang keenam, alla yalbasur rajul az-zahab wal harira illa li darurah. Ya. Jadi tidak boleh seorang laki-laki memakai emas. Ya enggak boleh. Ya, kalau punya emas baik anting, gelang, kalung, laki-laki punya itu, boleh enggak mempunyainya? Boleh enggak? Boleh. Untuk punya emas sekepok, emas kok sekepok? Emas apa, Pak? Sekerdus. Mas Agus. Nah, insyaallah. Jadi Mas Agus paling gede nih. Punya emas laki-laki boleh, namun tidak boleh apa? Dikenakan, dipakai. Ya. Siapa yang mengenakan? Istrinya, anak perempuannya, boleh. Ya. Maka laki-laki dilarang memakai emas. Alla yalbasur rajulu az-zahab. Ya, tidak boleh laki-laki memakai emas. Wal harira, dan pakaian sutra, nggak boleh ya, sutra nggak boleh ya, illa lidharurah, kecuali darurat ya. Ada nggak laki-laki pakai emas? Ada darurat. Daruratnya bagaimana, Pak? Kebayang nggak daruratnya laki-laki? Wah, saya kalau nggak pakai emas ini nanti akan meninggal, bisa nggak? Atau mungkin kalau ada juga ya, jadi kalau ini ada juga di sini memakai sutra, pakaian terbuat dari sutra. Ya. Ada nggak pakaian terbuat dari sutra? Ada ya, itu betul-betul halus sekali ya. Maka laki-laki tidak boleh memakai pakaian itu, ya, karena emas dan sutra adalah bagi perempuan. Ya, perempuan boleh memakai emas dan memakai sutra, ya. Bukan sutra ya, tapi sutra. Kalau sutra apa sutra? Sutra pembatas sholat. Nah ini yang Pak Dani sudah buat, itu sutra namanya ya. Jadi ketika sholat kemudian menghadap sutra, ini adalah sebagai batas antara orang yang sholat dengan orang yang sedang lewat ya. Maka diusahakan ketika antum sholat pakai sutra. Sutra bukan untuk pajangan di situ. Ini maksudnya apa? Enggak. Ini untuk pembatas ya, ketika antara orang yang sholat dengan orang yang lewat. Maka tidak boleh orang yang lewat, orang yang sedang sholat kemudian antum lewat di depannya. Ya. Lebih baik, kata Rasulullah SAW, lebih baik berdiri selama 40 hari ya, daripada melewati orang yang sedang sholat. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Maka pembahasan sutra itu panjang sebenarnya, Pak ya. Maka harus diperhatikan ikhwan ya. Ketika antum sholat pasanglah sutra, sudah disiapkan ya. Ini sutra ya. Ini sunnah yang banyak tertinggalkan. Ingat, ketika kita pakai sutra, ini bahas sutra jadi. Ketika antum pakai sutra, niatnya bukan menyembah sutra. Kadang-kadang orang, wah itu kok nyembah sutra? Enggak seperti itu. Sebagai pembatas antara orang yang sholat dengan orang yang lewat di depannya ya.
Tayyib. Supaya apa? Tidak terkena hadis tersebut, ya. Lebih baik berdiri selama 40 hari, ya, dibandingkan dengan lewat daripada lewat di depan orang yang sedang sholat. Bagaimana? Antum sanggup gak berdiri selama 40 hari? Sanggup gak? Ya sudah, jangan lewat orang yang di depan sholat. Lalu bagaimana caranya? Ya ada antum pakai sutra. Seperti itu, ya. Makanya sunnah. Tayyib. Beda lagi dengan sutra. Sutra, pakaian sutra, ya. Pakaian sutra. Ada kalau dulu batik apa, Pak? Batik sutra ada, ya? Atau mungkin dulu setengah sutra itu apa, ya? Semi sutra. Tapi ada sutranya, maka tidak boleh. Pokoknya yang mengandung di situ ada sutra, maka tidak boleh. Bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan boleh. Karena ini adalah pakaian perempuan, dia pakai emas, gelang, kalung, cincin, itu wanita. Ya, wanita emas, ya, emas. Bagaimana kalau kita pakai gelang, pakai cincin bukan emas, boleh nggak laki-laki? Boleh, ya. Pakai gelang jam tangan, gelang boleh. Kemudian pakai cincin atau di sini apa? Akik, ya, batu akik, boleh nggak? Boleh, silakan. Tetapi ingat, ketika antum pakai batu akik, jangan diniatkan seolah-olah batu akik ini sebagai jimat, ya. Jimat itu barang suci di rumah, ya. Maka jangan sampai kita pakai batu akik kemudian niatnya sebagai apa? Penangkal bala. Maka ini syirik. Kalau hanya sebagai perhiasan boleh. Yang penting tidak terbaur, campur baur dengan emas, ya. Jangan sampai tercampur dengan emas. Lebih-lebih pakai emas, jangan. Pakai kalung, kalau pakai kalung bagaimana? Boleh nggak? Boleh nggak laki-laki pakai kalung? Tapi kalungnya bukan emas. Ya silakan, nggak masalah. Tapi jarang, ya. Ya, bisa jadi kalung bisa nggak? Bisa jadi untuk identitas. Ya, ketika seseorang mungkin butuh identitas, ya, maka boleh. Tetapi jangan sampai terbuat dari emas. Taib. Maka ini larangan kita memakai emas dan sutra bagi laki-laki. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan Abu Dawud. Di sini li hadits Ali radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran faj'alahu fi yaminihi wa akhadha dhahaban faj'alahu fi shimalihi thumma qala inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati. Rawahu Abu Dawud. Disebutkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meletakkan di sebelah kanannya berupa apa? Sutra. Di sebelah kanannya diambil sutra, ya. Kemudian apa? Wa akhadha dhahaban. Kemudian faj'alahu fi shimalihi. Kemudian di sebelah kirinya adalah emas. Kanannya sutra, kirinya emas. Jadi ambil. Kemudian beliau mengatakan apa? Inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati, ya. Sesungguhnya kedua benda ini, yaitu sutra dan emas dan sutra adalah haram dzukuri ummati, yaitu untuk siapa? Haram untuk laki-laki dari umatku. Haram, ya. Tidak boleh laki-laki memakai sutra dan emas. Ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syalbani. Maka ini ikhwah wal akhwati fillah azani Allah yakum, ya. Laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang terbuat dari sutra dan juga memakai emas. Sampai jam berapa, Pak? Ya cukup. Sudah syuruh? Baik. Baik. Ini berapa? Baru berapa nih? 6. Adabnya ada berapa di sini? 12. Ada 12 memakai pakaian. Baik, sampai sini Bapak Ibu ada yang bertanya? Silakan. Baik, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu disamakan dilarang.
beranggapannya. Nah, Untuk menghindari itu ada juga ini dengan emas putih, cincin emas putih. emas putih, emas kuning atau emas kuning ya, emas putih dan emas kuning. Namanya apa? Dua-duanya. Awalnya emas. Ya sudah, jangan ya. Ya, ada istilah tuker cincin, pakai cincin, nggak perlu ya. Jadi boleh laki-laki suaminya memasangkan cincin kepada istrinya, ya boleh. Tetapi ketika laki-laki memasangkan ke mana? Ke suaminya nggak perlu, tidak perlu di sini. Kalau mau dipasangkan ke ibu mertuanya saja, nah, bisa seperti itu ya. Jadi kalau bisa hindari ya, ketika mungkin sudah akdun nikah, kemudian nikah, atau mungkin di sini sebelum akad nikah kadang-kadang ya. Nah ini tukar cincin ada seperti itu. Nah, maka hendaknya seorang itu pun tukar cincin adalah merupakan bentuk tasyabbuh. Ya. Ini adalah menyerupai orang-orang kufar, tidak boleh. Ya kalau semuanya sudah akdun nikah, sudah akad nikah, kemudian di situ ada emas yang di situ sebagai mahar, ya. Mahar, kemudian sengaja laki-lakinya pun membeli emas untuk dirinya sendiri, haram untuk dipakai. Imma emas murni, emas maksudnya di sini emas yang emas yang kuning atau emas yang putih. Dilarang di sini, tidak boleh. Karena apa? Karena di sini ada larangan dari Allah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh, haram. Maka ketika laki-lakinya memakai emas sudah melingkar di jarinya, sudah. Maka siap-siap apa? Siap-siap akan dibakar di api neraka nanti. Ya jangan, ini bukan masalah sepele ya. Sudah dilarang, haram, khalas tinggalkan. Sedang suaminya boleh memakaikan ke istrinya. Kalau istrinya bagaimana ingin memakaikan? Ya sudah, memakaikan ke ibu mertua saja. Ya sesama perempuan. Baik, maka harus tegas di sini, jangan sekali-kali kita menyentuh api neraka, Pak. Ya, inilah kadang-kadang kebiasaan yang menjadikan kita menjadi celaka di neraka nanti, celaka di yaumil kiamat. Ya, diusahakan jangan, Pak, ya, jangan, ya. Wah, meskipun hanya sebentar, ya sudah. Kalau sebentar berarti antum nyicipin, sebentar ya nyicipin api neraka nanti. Baik, maka haram. Ya tetap haram, maka haram. Baik. Ada lagi silakan. Kalau berarti yang diharam itu zat emasnya, atau kalau emas putih itu kan sebenarnya dia bukan emas tuh, Ustaz. Dia kan sebenarnya platina kan dia. Tapi diistilahkan sama orang itu emas putih gitu. Tapi zatnya sendiri kalau setahu saya sih bukan emas gitu. Oh gitu ya. Lalu bagaimana yang namanya di sini ketika zatnya tidak ada unsur emas? Ada nggak unsur emasnya? Ada nggak? Setelah diteliti, ada nggak emasnya di situ? Kalau tidak ada emasnya boleh. Tetapi kalau di situ masih ada emas, ada unsur emas, tambahan emas, maka nggak boleh. Seperti itu ya. Ada istilahnya emas putih. Masalahnya emas putih ini ada nggak di dalamnya terkandung emasnya itu loh, Pak. Kalau di dalamnya terkandung ada emas, maka haram. Tetapi kalau di situ tidak ada terkandung unsur emas, hanya sebatas putihan ya, putihan emas ya. Seperti apa tadi? Platina kan ya. Platina kan bukan emas kan? Bukan, maka boleh. Silakan. Ya. Yang diharamkan ada zatnya emas ini. Ya, emasnya. Kemudian dipakaikan ke laki-laki. Kalau perempuan tidak mengapa. Sampai di situ ya. Jadi ada enggak di cincin tersebut ada zat yang mengandung emasnya di sini? Ya, kalau mengandung emas maka tidak boleh. Karena emas dan sutra itu adalah pakaian penduduk surga nanti. Emas dan sutra adalah pakaian penduduk surga, dan emas adalah sebagai perhiasannya. Jadi sabar kalau antum ingin memakai emas, memakai sutra nanti di akhirat, ya. Di surga nanti ya bagi laki-laki. Tetapi dihalalkan bagi perempuan. Dihalalkan bagi perempuan emas dan sutra. Paham ya? Yang penting antum jangan ada unsur emasnya. Silakan, Pak. Di toko emas kan juga dia di samping
jual emas yang kuning juga jual juga emas yang putih. Berarti ada intinya ada unsur emasnya enggak di situ? Ada ya, maka tidak boleh. Ini sih begitu. Ah. Ini yang kedua, orang pakai gigi emas gimana, Ustaz? Nah, sama saja. Wah, gigi emas sampai ketawa langsung ting gitu ya. Gigi emas ya, Sabi mawon, Pak. Jadi tujuannya gigi itu tujuannya itu apa? Ini tujuannya kan untuk apa? Supaya berfungsi untuk mengunyah makanan, ya memperindah. Tetapi di sini, nah pakainya gigi emas, ya. Mungkin bukan emas tapi kuningan ya. Ada kan kuningan itu? Nah, kuningan emas bukan? Bukan. Ya, kuningan bukan emas kan? Ya kalau kuningan tidak ada zat emas di situ maka boleh. Tetapi kalau kuningannya di sini kuningan ada emas maka tidak boleh. Ya, seperti itu. Ya. Bang, silakan Bu. Silakan Bu. Waalaikumsalam ya silakan. Suami beli cincin emas. Memang waktu dipakai di Mekah dibeli sama orang Arab, haram gitu. Nah Sekarang cincinnya itu masih ada di simpan. Harus dijual. Kasihkan ke saya aja Bu. Baik. Ya udah ibu yang make. Ibu yang make. Oh nggak cukup ya. Berarti supaya emas di sini kan sebagai harta ya. Emas harta. Berapa gram Bu? Ya, 10 gram ya. Oh 8 gram. Kirain sampai 85 gram atau 90 gram. Kalau sudah sampai 85 gram itu sudah jatuh nisab ya, harus dizakati itu. Ya, harus dizakati. Tapi kalau belum sampai nisab maka tidak perlu dizakat. Kalau suruhan misalnya segitu, cincin kan nggak mungkin 80 gram. Dan pertanyaannya itu apakah harus dijual? Suami atau boleh disimpan untuk kenangan-kenangan? Kalau disimpan boleh sewaktu-waktu dibutuhkan. Ada apa kemudian kita butuh uang, bisa nggak dijual emas? Bisa. Lebih-lebih kemarin ya emas harganya naik ya. Begitu dijual, masya Allah harganya tinggi. Maka boleh ya, silakan mau nyimpan mau apa. Intinya tidak boleh dipakai. Ya, tidak boleh dipakai. Jangan dipakai sekali lagi jangan. Bagaimana ketika sudah pernah memakai, ya udah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika belum tahu ilmunya, maka ya sudah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Baik. Ada kuku-kukunya kecil gitu, itu haram juga. Kenapa? Diusahakan tidak gambar yang bernyawa. Iya, kalau bisa dioret-oret pakai apa kayak pakai spidol atau apa gitu ya. Karena itu bernyawa Bu. Dikhawatirkan ibu nanti disuruh menghidupkan kupu-kupu itu, bisa enggak Bu? Udah. Jadi mau kecil mau besar udah, kalau bisa hindari sesuatu makhluk yang bernyawa. Kalau perak boleh ya Ustaz? Perak silahkan, perak di sini. Jadi kalau ini emas ya, emas tidak boleh. Afwan. Satu lagi tadi. Monggo. Ini kaitannya dengan ibu-ibu yang biasanya berias pada saat dandan dan apa untuk kondangan ya. Berarti kan lebih banyak seperti itu yang kemudian pada jatuh atau pada saatnya sholat mereka juga bisa berwudu gitu. Bagaimana Kak kali ini? Maksudnya ketika berpakaian dan bermake up. Bermake up. Nah ini. Dan seharusnya di dalam Islam ketika antum berhias, ibu-ibu ya pakai bedak, pakai lipstik, menor segala macam, untuk siapa? Kalau ibu-ibu untuk siapa Pak? Untuk suami, bukan untuk orang lain. Ya ketika ibu-ibu dandan sampai menor kemudian diperlihatkan orang lain, maka tabarruj. Ya tabarruj di sini adalah yaitu ya sudah menyerupai orang-orang kufar di sini. Tabarruj ya, maka tidak boleh. Itu bentuk tabarruj bagi perempuan. Maka perempuan hendaknya berhias untuk di suaminya di rumahnya. Nah ini memang berat kadang-kadang kalau perempuan sukanya dandan untuk ke kondangan, keluar rumah. Ketika di rumah seperti apa? Pembantu. Nah ini ibu ya, dandan untuk suaminya di rumah Bu ya. Kelihatan indah, kelihatan cantik, kelihatan masya Allah segar. Untuk siapa? Untuk suaminya ya.
Ya meskipun sudah usia ya, nggak masalah. Dan untuk suaminya. Ya, tapi jangan ketika keluar pakainya masya Allah, ketika di rumah wis pakainya seadanya. Nah, diperhatikan. Ya silakan. Kenapa? Undangan dalam kondisi apa yang tidak rapi, tidak dan sedikit pun sama sekali. Tapi intinya ketika seorang wanita keluar rumah ini adalah berhias ya, maksudnya berhias sampai menor, sampai maksudnya ya berhias, kemudian dandannya sampai berlebihan, lebih-lebih memakai minyak wangi yang sampai baunya kecium seorang wanita, seorang laki-laki, maka tidak boleh, ada larangan. Nanti ada adab-adab di sini ya. Bagaimana seorang laki-laki, seorang wanita keluar rumah ya, ketika dia karena akan menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Ketika kondangan ya sudah, pakaiannya yang penting menutup aurat, pakai jilbab ya, pakai kaos kaki, yang penting muka dan telapak tangan sudah tidak terlihat, masih kelihatan muka dan telapak tangan saja. Ketika berhias cukup seadanya saja, enggak sampai betul-betul berlebihan ya. Baik. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru 6 poin adab berpakaian dan berhias. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan beberapa poin lagi ya, kurang lebih ada berapa nih? 6 lagi ya, separuh lagi ya, kita akan menyelesaikan adab berpakaian dan berhias. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.